Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Bertemu lagi dengan Hikmah Sore di hari ke-26 bulan Ramadan 1441 Hijriah ini. Sahabat-sahabat, pertemuan kita kali ini akan membahas tentang 10 janji Allah terhadap makhluknya. Ada satu ayat di Quran surat Ar-Rum, ayat yang ke-60 tepatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasbir, inna wa'dallahil haqq. Maka bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar. Dari ayat ini maka setidaknya kita bisa mengambil 2 pelajaran penting. Yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki janji-janji yang pasti bakal ditepati kepada kita. Janji-janji yang tidak mungkin untuk dikhianati dan diingkari. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan isi janji itu kepada makhluknya, maka dijamin yang menerima janji itu akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Lantas apa sajakah janji Allah itu kepada kita? Sahabat-sahabat, pembahasan tentang 10 janji Allah kepada makhluknya kita akan bagi menjadi 2 kali pertemuan. Karena tidak akan mungkin dibahas keseluruhannya dalam waktu yang relatif sangat singkat ini. Dan untuk pertemuan kali ini saya akan coba membahas 4 janji Allah terlebih dahulu. Yang mudah-mudahan dengan dibahas menjadi 2 pertemuan ini bisa lebih kita ambil hikmahnya, bisa lebih kita pahami kandungan-kandungannya. Janji Allah yang pertama, Allah berjanji setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada jalan keluar. Itu janji Allah yang pertama kepada kita. Allah berfirman, Inna ma'al usri yusran. Yang artinya adalah setiap kesulitan bersamaan dengan kesulitan ada kemudahan di sana. Atau di surat At-Tolak misalkan Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti akan diberinya jalan keluar dari kesulitan, dari masalah yang dihadapinya. Nah sahabat, 2 ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa setiap kita hidup di muka bumi ini, siapapun orangnya, pasti tidak akan luput dari masalah, tidak akan mungkin bebas dari kesulitan. Dan memang Allah tidak pernah berjanji, Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup dunia ini akan enak selamanya. Allah tidak pernah menjanjikan kepada kita bahwa hidup di muka bumi ini tanpa masalah. Tapi yang dijanjikan oleh Allah kepada kita adalah setiap kesulitan ada kemudahan. Setiap masalah ada jalan keluar. Itu yang dijanjikan Allah. Maka oleh karena itu sahabat, di saat kita sedang menghadapi masalah, di saat kita sedang menghadapi kesulitan, kita mesti yakin ada yang bisa memberikan jalan keluar, ada yang bisa memberikan kemudahan kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan takut dengan masalah. Mau kemanapun kita lari, kalau memang itu sudah takdirnya kita mendapat masalah, maka masalah itu akan mengenai kita juga. Sebenarnya yang harus kita takuti adalah bukan masalahnya, tapi yang harus kita takuti adalah bisa nggak kita menghadapi masalah itu. Dan Allah menolong kita enggak di saat kita menghadapi masalah itu. Maka supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah di saat kita menghadapi kesulitan dan masalah, kata kuncinya adalah jadilah kita orang yang bertakwa kepada Allah. Karena Allah berjanji seperti itu. Syaratnya seperti itu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberikan jalan keluar. Kalau kita lagi menghadapi kesulitan atau menghadapi masalah, sudah seharusnya kita semakin dekat kepada Allah, bukan malah jauh dari Allah. Bukan ingin diberi jalan keluar, tapi tidak dekat dengan yang bisa memberi jalan keluar itu. Tingkatkan ibadah kita, perbaiki amal-amal soleh kita. Insya Allah, masalah yang kita hadapi pasti bakal ada jalan keluarnya. Dan ketika Allah memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi, maka tidak akan mendatangkan masalah baru lagi bagi kita. Menuntaskan masalah
tanpa masalah. Itulah jalan keluar yang terbaik dari Allah. Yang kedua, janji Allah kepada makhluknya adalah Allah berjanji seberapa banyak pun dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan, asal kita bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kita itu. Rasulullah SAW bersabda, wahai anak Adam, jikalau engkau datang menghadap Allah dengan membawa dosa sebanyak dan sepenuh bumi, dan kau kemudian bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha, maka Allah akan menyambutmu dengan membawa ampunan sepenuh bumi itu pula. Maka oleh karena itu sahabat, jangan pernah kita berkecil hati, jangan pernah kita murung dan larut dengan kesedihan karena kita pernah terjerumus dari kesalahan dan perbuatan dosa. Biarkan masa lalu adalah bagian dari perjalanan hidup kita, karena tidak ada seorang pun sebenarnya manusia yang luput dari dosa. Tidak ada seorang manusia pun yang steril dari kesalahan. Malah orang yang paling dicintai oleh Allah bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tapi orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang pernah keliru kemudian dia bertobat kepada Allah. Itulah orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Gak ada manusia yang bersih dari dosa, sahabat. Maka optimis, mari kita perbaiki masa lalu kita. Kesempatan emas Allah berikan kepada kita. Kita masih punya umur, kita masih diberi kesempatan. Matahari belum terbit dari barat, nyawa belum ada di tenggorokan. Artinya berarti peluang tobat kepada Allah sangat terbuka lebar bagi kita. Dan jangan menunda-nunda saat kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah yang kedua. Dan janji Allah yang ketiga untuk kita adalah Allah berjanji, apabila kita berdoa kepada Allah, maka pasti doa kita bakal diijabah oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Itu firman Allah. Berdoalah kamu kepadaku, maka pasti aku akan ijabah doa-doamu. Walaupun kita masih kurang sempurna dalam ibadah, masih banyak masalah kita kepada Allah, tapi jangan membuat kita malas berdoa. Jangan pernah membuat kita tidak meminta kepada Allah. Jangan dijadikan semua kekeliruan, kesalahan dan kemalasan kita menjadi sebab tidaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya doa kita saat ini belum juga diijabah oleh Allah, maka sepantasnya kita introspeksi diri, perbaiki diri kita. Karena bisa jadi sesungguhnya ada perkataan, ada perbuatan, ada sikap yang dengan kita mengerjakannya menjadi sebab terhalangnya doa diijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah berusaha untuk memperbaiki diri, namun ternyata doa kita pun belum diijabah juga oleh Allah, kita harus tetap yakin, tetap harus berprasangka baik kepada Allah. Jangan ikut campur urusan bagaimana cara mengijabah doa. Itu hak prerogatif Allah. Allah yang maha tahu kapan doa bagi kita itu saatnya diijabah. Dan Allah maha tahu apa yang terbaik bagi kita sebagai jawaban dari doa kita. Serahkan semuanya kepada Allah. Yang harus kita yakini adalah perbaiki ibadah kita, perbaiki akhlak kita, dan tetap berprasangka baik bahwa doa kita bakal diijabah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji dari Allah. Dan janji dari Allah yang keempat untuk makhluknya, untuk kita. Allah berjanji, barang siapa yang bakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan ridho kepadanya. Anishkurli wali walidayya. Bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tua. Allah akan ridho ketika kita mendapat ridho dari orang tua. Dan Allah akan murka ketika kita dimurkai oleh orang tua. Maka bagaimana caranya supaya kita mendapatkan ridho dari Allah? Maka kata Rasulullah SAW, raihlah ridho orang tua kita. Maka sangat beruntung apabila sahabat masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua kita masih ada. Jadikan mereka kunci surga bagi kita. Jangan disia-siakan. Jangan dibiarkan kesempatan emas itu. Berbaktilah semampu kita. Berbuat baiklah sekemampuan kita dengan cara yang kita bisa lakukan. Karena sesungguhnya orang yang bakti kepada orang tua, hidupnya akan barokah, usahanya akan lancar, rumah tangganya akan sakinah, dan nanti akan terlahir turunan yang soleh dan solehah.
Tapi sebaliknya, apabila seseorang durhaka kepada orang tuanya, menyakiti perasaan orang tuanya, membuat menangis orang tuanya, merasa kecewa orang tuanya karena sikap diri anak itu, maka ketahuilah sesungguhnya pintu keberkahan akan dicabut oleh Allah dari umurnya, dari rezekinya, dari rumah tangganya, dan nanti naudzubillahi min dzalik bakal ada turunan dari dirinya, anak atau turunan yang akan durhaka kepadanya. Naudzubillahi min dzalik. Maka jadilah kita anak yang berbakti kepada orang tua. Insya Allah, Allah menjanjikan keberkahan dan kebaikan untuk kita. Itu sahabat, 4 dulu pembahasan tentang janji Allah kepada kita. Yang pertama, janji bahwa setiap masalah, setiap kesulitan pasti ada jalan keluar dan pasti ada kemudahan. Janji yang kedua, setiap orang yang bertobat sebanyak apapun dosanya pasti akan diampuni. Yang ketiga, Allah berjanji orang yang berdoa pasti doanya bakal diijabah. Dan yang keempat, Allah berjanji orang akan diberikan keberkahan hidup, dunia, akhirat, rumah tangga dan rezeki, dan turunannya dijadikan turunan yang soleh jika orang tersebut bakti kepada kedua orang tuanya. Itu barangkali. Insya Allah besok kita lanjutkan pembahasan janji-janji Allah berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.